Yang namanya single identity number itu berkonsep begini, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK, hanya boleh punya satu KTPL, hanya boleh punya satu kartu keluarga, dan hanya boleh terdata dalam satu alamat. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Teman-teman Ide Podcast, jumpa lagi dengan saya Bang Imam di acara Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Baik, teman-teman Ide Podcast, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tamu kita? Ini saya perkenalkan. Tamu kita ini adalah Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH. Beliau adalah Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ya, Prof, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengah kesibukan beliau. Terima kasih sekali lagi, Prof. Prof, mohon izin, saya Imam, saya ingin bertanya nih. Sebelumnya, mungkin sebelum ke Prof sebagai Ketua Umum Korpri ya, Prof, mungkin sedikit kita ingin mengupas Prof selaku Dirjen Dukcapil di Kemendagri. Apa aja sih, Dok? Prof, maaf, tupoksi dari Dirjen Dukcapil itu, Prof, mohon izin. Ya. Kalau kita mencermati pekerjaan di birokrasi, itu ada yang namanya urusan pemerintahan. Semua jajaran birokrasi itu mengelola dan mengerjakan urusan pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Dukcapil itu diberi tugas untuk mengelola dan melayani urusan administrasi kependudukan. Nah, urusan administrasi kependudukan itu diawali dari bayi lahir sampai orang meninggal dunia. Jadi apapun transaksi kependudukan yang terjadi itu diadministrasikan oleh Dukcapil. Nah, outputnya itu berupa surat atau identitas penduduk dan akte-akte. Jadi tugas pertama kita adalah menerbitkan identitas kependudukan. Itu tugas pertama. Jadi seluruh warga negara Indonesia dan WNA yang memenuhi syarat. Ini WNA yang memenuhi syarat. Diterbitkanlah identitas di Indonesia. Ya, harus memenuhi syarat. Misalnya memiliki kartu izin tinggal tetap dari imigrasi. Itu diterbitkan identitas. Diterbitkan NIK dan KTP elektronik. Maka di Indonesia, semua WNI wajib memiliki KTPL yang 17 tahun, yang anak-anak kartu identitas anak. Ini tugas pertama kita. Setelah itu kan, mereka sekolah, harus didata, kawin harus didata, melahirkan harus didata, ada yang meninggal dunia harus didata. Itu namanya tindakan pemerintahan untuk mengadministrasikan semua transaksi yang dilakukan penduduk. Lahir, mati, kawin, cerai, pindah, datang. Ada lagi pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan kewarganegaraan. Nah, ada banyak sekali, Mas. Ada 24 output dari Dukcapil. Dukcapil ya, Pak. Wah, Prof, luar biasa nih, Prof. Prof, meskipun dirjen, tapi sampai detailnya pun tahu ya, tupoksi yang luar biasa. Ya. Baik, Prof, ada satu program yang juga mungkin sedang hangat, juga menjadi pembicaraan buat kita di daerah, yaitu tentang Single Identity NIK, Prof. Ya. Yang itu nanti bisa jadi sebagai NPWP gitu ya, kemudian juga surat-surat penting lainnya. Ini bagaimana konsepnya sebenarnya, Prof? Kalau tadi kan Prof bilang, pokoknya administrasi kependudukan dari lahir, menikah, sekolah, kemudian sampai bahkan meninggal dunia, itu teradministrasi. Baik dalam bentuk kartu, ataupun dalam bentuk akte. Nah, terkait yang single identity NIK ini, gimana, Prof? Mungkin bisa dijelaskan biar kita semua. Gini, Mas Imam, tentang single identity number. Itu ada 3 level yang harus bisa saya jelaskan. Pertama, konsepsinya. Yang kedua, regulasinya. Yang ketiga, implementasinya. Konsepsinya dulu. Yang namanya single identity number, itu berkonsep begini. Satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Hanya boleh punya satu KTPL. Hanya boleh punya satu kartu keluarga. Dan hanya boleh terdata dalam satu alamat.
Jadi tidak boleh lagi rumahnya 3, dia punya kakak 3 rumah, tidak boleh. Dia punya 3 rumah, punya KTPL 3 rumah, nggak boleh. Harus milih ya Prof ya? Harus milih mereka mau di mana datanya. Betul. Mohon izin. Betul. Ya, harus memilih di rumah mana bertempat tinggal. Nah, dengan konsep NIK dan KTPL, maka penduduk tidak bisa membuat KTPL lebih dari 1 dengan NIK yang berbeda. Karena sudah dikunci dengan sidik jari dan iris mata di dalam sistem kita. Jadi misalnya Mas Imam sudah punya KTP Depok, sudah punya NIK Depok, kemudian mau buat lagi NIK di Bogor. Nanti membuat KTP, NIK-nya bisa dibuat karena diam-diam berkolusi gitu ya, tetapi KTPL-nya nggak akan bisa dibuat. Itu konsepnya. Jadi 1 penduduk, 1 NIK, 1 identitas, 1 kartu keluarga. Itulah konsep single identity. Nah, kemudian kerangka regulasinya sudah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013. Dijabarkan di dalam PP 40 2019, Perpres 96 2018. Maaf, PP-nya PP 40 tahun 2019. Nah, sampai ke Permendagrinya, secara regulasi sudah lengkap. Jadi seluruh masyarakat jangan coba-coba membuat NIK lebih dari 1. Nanti pasti ketahuan. Dan akan ketahuan ya Prof ya? Akan ketahuan ya Prof? Pasti ketahuan. Karena nanti saat dia membuat KTP lebih dari 1 kan secara sistem kita lacak. Nama dia, tempat lahir, tanggal lahir, nama bapak, nama ibu. Kalau itu sama, diketik saja datanya keluar semua, Mas. Kecuali dia memalsukannya pinter. Namanya diubah, tempat lahir diubah, tanggal lahir diubah, nama bapak diganti, nama ibu diganti. Itu perlu waktu yang lebih panjang. Tetapi dipastikan tidak akan bisa membuat KTP lebih dari 1. Nah itu dari sisi regulasinya sudah diatur. Artinya peluang itu dengan single identity sepertinya akan sulit ya Prof ya, karena prosesnya akan peluang untuk membuat double KTP itu Prof tadi maksudnya. Ya, secara aturan sudah kita buat kanal-kanalnya. Penduduk 1 memang tidak perlu lagi membuat lebih dari 1. 2, secara aturan sudah dibuat sedemikian rupa. Dari sidik jari sudah diatur, iris mata sudah diatur, NIK sudah diatur, termasuk penggunaannya. Nah, di dalam tataran implementasi single identity number ini sekarang sudah mulai digunakan lebih dari 4.500 lembaga. Kalau dulu waktu saya menjadi dirjen yang kerjasama untuk memanfaatkan data, integrasi data itu 30 lembaga. 2015 baru 30 lembaga. Sekarang ada 4.500-an lembaga. 4.500-an lebih. Luar biasa ya Prof ya. Termasuk artinya single identity sangat bermanfaat ya Prof. Betul, termasuk Kota Depok. Juga banyak memanfaatkan ini untuk urusan pendidikan, bantuan sosial, ya, untuk zonasi itu banyak menggunakan NIK itu. Nah, yang terbaru adalah NPWP bertransformasi dengan menggunakan NIK. Nah, satu lagi dalam waktu yang tidak lama lagi, nomor induk siswa, nomor induk sekolah itu NISN, Bro. Ya, NISN akan menggunakan NIK. Nah, dengan demikian kita nggak ribet lagi, nggak terlalu banyak nomor yang harus kita ingat. Dan dengan satu nomor, satu kode referensi tunggal itu, ketik NIK saja, nanti ijazah SD, SMP, SMA dari Mas Imam kuliah keluar semua. Siap. Karena nomornya satu. Kalau sekarang kan enggak, NIK nomor induk siswa di SD, SMP, SMA beda semua. Iya, betul. Ngapal ini susah ya, Prof. Lagi ngomong. Agak terputus sedikit, Prof. Halo? Halo. Agak terputus sedikit. Iya, ini putus. Halo? Ya, halo. Sudah. Saya tutup sebentar. Iya, Prof. Sudah masuk? Sudah, Prof. Sudah. Ya, Prof. Baik, yang terakhir, Prof. Tadi, Prof. Ya. Agak hilang sedikit. Iya, dengan nomor induk kependudukan sebagai nomor induk siswa, maka nomor kita itu saat nanti dibuka di dalam sistem akan langsung keluar, diketahui ijazah SD kita di mana, SMP kita di mana, SMA, ketik NIK-nya, ijazahnya langsung bisa diketahui. Itu kalau kita menggunakan satu single identity number. Nah, sekarang prakteknya terlalu banyak nomor kita.
Nomor induk siswa di SD, SMP, SMA, kuliah berbeda-beda. Beda-beda, Prof. Betul. Sehingga trackingnya sulit. Nah, dengan Kementerian Pendidikan, Kemdagri sudah membuat Memorandum of Understanding (MOU) untuk menggunakan data kependudukan berbasis NIK dalam kerangka penataan nomor induk siswa itu. Artinya itu untuk yang ke depan kali ya, Dok, Prof ya? Untuk yang ke depan ya, Prof ya? Mudah-mudahan tahun 2022 ini sudah mulai uji coba. Sudah dicoba. Oke, baik Prof. Terima kasih. Prof, terus ini kalau di masyarakat, kita kan selaku ASN ya, seringkali masih ditanya Prof, terkait masalah itu loh Prof, kalau surat pengantar RT RW itu tidak perlu diperlukan lagi Prof, untuk surat pindah ya, atau surat datang gitu ya. Itu untuk meminimalisir Prof, hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga mungkin di sini RT RW merasa dilewati dan dilangkahi lah Prof. Nah ini bagaimana Prof kita menjawab hal ini Prof? Pertama, terhadap semua penduduk yang sudah memiliki kartu keluarga, yang memiliki kartu keluarga dulu, itu untuk pindah penduduk, membuat KTPL tidak perlu pengantar RT RW. Mengapa tidak perlu pengantar RT RW? Karena datanya sudah ada di dalam database. Karena dia sudah memiliki kartu keluarga. Kalau dulu kita perlu pengantar RT RW karena kita database-nya belum punya. Maka mendasarkan penuh pada pengantar RT RW itu. Nah, sekarang diketik NIK saya, itu alamat saya tinggalnya di mana sudah bisa diketahui. Meskipun Prof, meskipun kartu keluarganya misalkan saya di Depok ya, kemudian saya mungkin pindah nanti ke mana, artinya ketika kita klik di sana sudah muncul ya Prof ya. Meskipun saya tinggalnya di Depok itu, begitu Prof? Iya, bisa dibuka. Karena sistem kita berlaku secara nasional. Diketik NIK-nya, nanti akan muncul datanya. Kalau dulu itu belum ada. Nah, juga kita ingin meringankan ketua-ketua RT. Ketua RT itu bukan tugas administrasi kependudukan, orang pindah, lahir, mati, yang semuanya sudah bisa kita mulai minimalkan. Hanya yang lahir di rumah, yang meninggal di rumah yang perlu pengantar RT. Lahir di rumah, meninggal di rumah. Juga ini untuk memudahkan masyarakat. Kalau dulu Mas, lahir di rumah sakit masih perlu pengantar RT RW. Jadi ini masyarakat males mengurus akte kematian, mengurus akte kelahiran. Betul. Nah, karena apa? Kita harus saling percaya. Pengantar dari rumah sakit sama kekuatannya dengan pengantar RT. Pengantar RT sama kekuatannya dengan pengantar dari rumah sakit. Kalau meninggal di rumah sakit, biar rumah sakit yang buat surat keterangan kematian atau surat keterangan kelahiran. Kalau meninggal atau lahir di rumah, biar ketua RT. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah satu tugas khusus ketua RT yang hampir nggak pernah dilakukan. Yaitu menguruskan akte kematian warganya. Dalam undang-undang itu justru disebutkan ketua RT atau RT berkewajiban menguruskan akte kematian warganya. Nah, ini yang malah nggak pernah dilakukan, jarang sekali. Baik. Ya, mudah-mudahan Prof. Nah, mengapa? Ya Prof. Mengapa ketua RT yang diberi tugas? Karena RT itu diminta meringankan beban keluarga yang sedang berkesusahan tadi. Oh, gitu. Iya. Ini insya Allah mudah-mudahan ini akan ditayangkan Prof. Mudah-mudahan ini juga jadi informasi buat kami selaku ASN yang ada di Kota Depok khususnya, bahwa itu tadi ya, ada fungsi yang terlupakan justru ya ketua RT untuk mengurus surat akte kematian warganya. Dalam sebagai bagian bentuk membantu meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Prof, baik, kita bergeser dikit Prof. Tadi kita ngomongin tentang tupoksi Prof yang ada di Capil. Tadi di awal disampaikan Prof Zudan juga adalah seorang ketua umum Korpri nasional. Nah, belum lama kita baru ulang tahun ya Prof ya, November kemarin. Betul. Sangat luar biasa. Nah Prof, ini kan sekarang ada selain ASN, komponen di birokrasi itu ada P3K Prof. Nah, banyak pertanyaan juga sih Prof dari teman-teman kami di sini terkait P3K ini. Apakah P3K termasuk dari bagian anggota Korpri Prof? Mungkin
Prof Zudan selaku Ketua Ya. Umum bisa Terima kasih Mas Imam. Ini memang perlu kami sampaikan ya penjelasan bahwa ASN itu terjadi dari PNS dan PPPK. Tapi saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Kota Depok yang mendapatkan prestasi tinggi Corporate Award. Oh, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih teman-teman di podcast semua dan juga terima kasih Prof. Hebat. Tolong terus dijaga kiprahnya ya. Ya Prof. Dari Siap. di Depok yang bisa melindungi, menaungi seluruh ASN. Siap Prof. Nah, Siap. kembali ke siapa anggota Korpri. Anggota Korpri adalah ASN. ASN terdiri dari P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan PNS. Nah, dua-duanya anggota Korpri dan berhak mengenakan pakaian Korpri. Jadi itu titik. Di garis bawahi ya, Nah, teman-teman di podcast, ini perlu digarisbawahi bahwa teman-teman P3K berhak untuk menggunakan seragam Korpri. Baik Prof, dilanjut Prof. Ya. Nah, kemudian terkait di dalam bekerja di birokrasi, kita ini kan bekerja dalam satu sistem pemerintahan. Kemudian jangan dibagi-bagi, saya PNS, saya PPPK. Nanti akan menjadikan isu-isu yang bersifat conflicting. Oh, kamu PPPK di sana, iya, kamu PNS di sini, enggak. Kalau sudah masuk dalam jajaran birokrasi, kita harus berpikir pemerintah itu satu. Sebagai pengelolanya adalah ASN. ASN terdiri dari PPPK dan PNS. Sama halnya, yang ada di birokrasi itu ada dari UGM, UI, ITB, UNS, Undip, apalagi IPDN, ya banyak bermacam-macam. Kalau masing-masing masih membawa nama dari luarnya, wah bisa berantem kita. Iya, siap. Jadi kalau sudah masuk ke institusi harus melebur, harus menjadi satu kesatuan. Yang di Depok saya adalah ASN dari pemerintah Depok, berarti membahagiakan masyarakat Depok. Seperti itu. Jadi latar belakangnya dari mana sudah nggak perlu dipikirkan lagi. Tetapi tugas yang di pundak kita ini semua yang harus kita tunaikan. Karena tugas kita itu yang sangat mudah hanya ada satu, Mas, yaitu membuat masyarakat berbahagia. Itu tugas utama birokrasi. Catat ini, cara membuat bahagia itu. Mohon izin, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Apa tadi itu? Saya suka sekali tuh. Bagaimana membuat masyarakat bahagia. Ini luar biasa nih, Prof. Bagaimana membuat masyarakat bahagia. Baik, Prof. Lanjut, Prof. Mohon izin. Saya suka kalimat Prof itu luar biasa gitu. Sangat bermakna gitu dari tadi. Makanya saya sempat potong gitu ya, biar saya mencatat dan ini menjadi di bold lah buat kita semua. Bagaimana ASN bisa membuat masyarakat bahagia. Lanjut, Prof. Ya. Tugas utama kita itu membuat masyarakat berbahagia. Karena kalau kita buka ya satu doa waktu kita kecil, waktu saya ngaji kecil itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudahnya kan seperti itu. Kemudian Undang-Undang Dasar kita, pembukaan konstitusi kita, itu tujuan negara ada satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, melindungi. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dilindungi, dijaga, ya, agar tidak ada masalah. Kemudian diberi kesejahteraan, makan, minum, pakaian, semuanya lengkap, rumah. Kemudian dicerdaskan agar bisa bertumbuh. Itu kalau di dalam konsep kita, ya, bahasa saya, itu hanya satu, buatlah masyarakatmu itu bahagia. Yang bahagia itu apa? Pintar, sehat, duitnya banyak, hubungan dengan Tuhannya bagus, ya kan? Karena kalau hubungan dengan Tuhan kita tidak bagus, pasti nanti seperti di berbagai negara maju, tingkat bunuh dirinya tinggi. Kan banyak beberapa negara tingkat kesejahteraan tinggi, tetapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Tetap tinggi. Nah, di Indonesia kita ini beruntung, masyarakat kita, masyarakat yang sangat baik, ya, hubungan dengan Tuhannya itu kuat, maka dalam keadaan menderita justru banyak mendekat pada Tuhan. Nah, inilah yang para ASN selalu saya ingatkan, saya dorong, tugas kita itu bahagiakan masyarakat. Kalau kita mau membahagiakan masyarakat, Tuhan akan membahagiakan kita. Karena hukum aksi reaksi itu sangat penting. Hukum aksi reaksi itu di dalamnya juga ada hukum kekekalan energi. Misalnya ya, kita mau mukul begini, pak, begini. Ini ada reaksi. Saya
memberikan aksi dipukul, ini memberikan reaksi nahan. Jadi kalau aksinya marah, reaksinya juga negatif. Tapi kalau aksinya itu penuh kasih sayang, reaksinya juga begitu. Dan ini para ASN yang harus sadari bahwa apa yang kita lakukan itu terikat dengan hukum kekekalan energi. Apa yang kita lakukan nggak akan hilang. Mungkin hanya berubah bentuk. Misalnya, berpindah bentuk ya Prof ya. Berpindah bentuk. Uang kita APBD habis. Tapi duit itu nggak hilang. Berubah menjadi jembatan, berubah menjadi bangunan, berubah menjadi fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, obat-obatan. Nah, itu kan nempel di hati masyarakat. Yeah. Nah, kalau sudah nempel di hati masyarakat, masyarakat tinggal menilai dua, brengsek atau bagus, gitu kan? Nah, kita yang keluar dari masyarakat itu disampaikan, Pemda bagus, ASN bagus, sekarang luar biasa, pelayanannya cepat. Nah, itu yang menjadi harapan kita, maka saya nggak bosan-bosannya, 6 tahun menjadi ketua Korpri, 7 tahun Dirjen Dukcapil, selalu saya sampaikan tugas utama kita membuat masyarakat bahagia. Kalau masyarakat sudah bahagia, Mas, digosok-gosok kayak apapun, disuruh berantem, nggak akan mau. Nggak ngaruh ya, Prof ya. Bahasa kini, bahasa sini nggak ngaruh gitu. nggak ngaruh. Yang penting sudah bahagia. Betul. Diajak demo, nggak mau, saya udah bahagia kok. Gitu. Betul. Baik, Prof, baik. Ini masih tentang Korpri, Prof. Tahun ini pemilihan lagi, Prof, kalau nggak salah? Atau belum? Insya Allah nanti di bulan Januari, tanggal 26 atau 27, kita akan menyelenggarakan Munas. Munas ya? Musyawarah Nasional Korpri untuk memilih pengurus baru. Ketuanya tetap yang lama aja, Prof. Ya, insya Allah ada masa ini, Prof? Atau boleh sampai kalau masih jadi ASN dia tetap jadi gitu, Prof? Kalau di Korpri ada apa ini, Prof? Ada ini, Prof. Jadi di Korpri itu selama masih ASN dia boleh menjadi pengurus Korpri. Jadi sampai umur 65 tahun. 65. Saya kan sekarang 52, masih bisa 8 tahun lagi. Tapi saya ingin memberi kesempatan kawan-kawan yang lain untuk menjadi ketua umum. Saya cukup 1 periode saja. Ya. Tapi nanti kan tunggu di Munas ya, Prof ya. Nanti keputusan Munas yang akan menentukan, Prof, kayaknya, Prof. Baik, Prof. Kemudian tapi niat saya nggak maju lagi, Mas. Baik, Prof. Mungkin masih tentang Korpri nih, Prof ya. Ke depan apa yang coba ingin dibangun oleh Korpri? Terkait tadi Prof bilang kan bahwa kita ada ASN, ya mungkin masih baru ya, Prof ya. Artinya ada PNS, ada P3K. Nah, ini bagaimana mungkin juga Korpri bisa nantinya memberikan apa ya? Mungkin kepada nanti daerah-daerah gitu ya, agar tadi yang Prof bilang tidak terjadi perpecahan, kita bersatu antara P3K dan ASN. Nah, untuk menjaga ini atau untuk melakukan hal-hal ini, mungkin apa yang akan Korpri lakukan ke depan, Prof? Mohon izin. Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi pertama, kepala daerah itu harus bisa membangun satu frekuensi yang sama. Kalau bahasa manajemennya visi yang sama. Sehingga antara PNS dan PPPK, para ASN, itu satu pandangan, memiliki jawaban yang sama dengan satu pertanyaan, mengapa kita sekarang berada di sini? Kalau jawabannya beda-beda, ada yang mengatakan saya cari duit, ya kan? Saya cari istri, saya karena nggak ada kerjaan lain, itu. Nah, itu nanti harus disatukan visinya menjadi satu visi, saya berada di sini untuk membahagiakan masyarakat. Itu yang harus terus disamakan. Sehingga jalurnya itu kalau ke timur semua, membahagiakan masyarakat. Ada yang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, itu harus dikonsolidasikan. Nah, semangat ini yang semua kepala daerah, Pak Sekda, wakil kepala daerah, pimpinan SKPD harus terus mendorong menyamakan frekuensi. Apapun, kalau frekuensinya sudah sama, diajak berbaris, itu enak. Satu barisan kita itu. Nah, dengan barisan yang visinya sama, arahnya jelas. Ayo, kita bahagiakan masyarakat. Nah, caranya, yang di pelayanan publik, berikan pelayanan terbaik, cepat, murah atau gratis, tanpa pungli, tanpa calo, secepatnya, SOP-nya jelas. Jadi, kalau perlu diantar ke rumahnya, kalau perlu jemput bola. Karena itu ternyata bisa dilakukan loh, Mas. Iya, betul. Betul, kami di Dukcapil bisa melakukan jemput bola. Membuat KTP bagi orang yang sakit, kita yang datang.
Bayangkan kalau itu menjadi gerakan pemerintah. Layanan pemerintah jemput bola. Ada orang sakit, kesehatan mengerahkan dokter datang ke rumah-rumah penduduknya. Gratis. Guru-guru bisa dikirim oleh Dinas Pendidikan untuk ngajari murid-muridnya yang kesulitan mengerjakan PR. Jadi ada satu gerakan jemput bola urusan pemerintahan. Ya, guru-guru datang ke rumah-rumah sore aja jam 3 sampai jam 5. Yeah. Dokter-dokter jam 3 sampai jam 5, gratis semua, ditanggung oleh Pemda. Sama dengan yang dikerjakan Dukcapil. Dulu orang nggak akan mengira Dukcapil bisa jemput bola seperti itu. Yeah. Tapi karena sistemnya kita buat. Di mana ada informasi orang meninggal dunia, akte kematiannya bisa kita buatkan dengan jemput bola. Belum buat KTPL, kita bisa datang. Belum buat kartu identitas anak, kita yang datang ke sekolah. Jadi inilah gerakan proaktif dari birokrasi, dari ASN untuk membahagiakan masyarakatnya. Nah, ide seperti ini, Mas, harus didorong. Yeah. Nggak boleh kalah dengan petugas asuransi. Ya, Bro. Asuransi datang ke rumah satu persatu, Mas. Nelpon-nelponin juga nggak berhenti-berhenti ya, Prof ya? Iya. Masa ASN kalah dengan petugas asuransi? Siap. Itulah semangat petugas asuransi yang harus kita transformasi ke diri kita. Pantang menyerah, Mas. Hebat itu. Yeah. Saya tidak mengatakan asuransi jelek, enggak. Semangatnya yang saya contoh. Yeah. Mau datang menjelaskan satu-satu, kan? Nah, itu kita harus melihat di dunia yang lain, ya, dunia profesi yang lain, itu sampai satu-satu begitu. Yeah. Diberi penjelasan, diyakinkan, diisikan, kalau perlu Anda tinggal tanda tangan, semua kan begitu. Itulah services, itulah pelayanan. Artinya ke depan Korpri, ASN itu harus memberikan servis yang luar biasa ya, Prof ya. Betul, harus servis yang paripurna, ya. Cepat, mudah, murah. Kalau perlu jemput bola seperti itu. Saya terinspirasi dengan petugas asuransi aja, Mas. Hebat itu. Jadi memberikan inspirasi ya, kemudian dituangkan dalam program-program yang dibuat oleh Prof ya, baik di Dirjen maupun juga di Korpri itu sendiri ya, Prof ya. Iya. Prof, tadi saya juga sampaikan, Prof ini juga sangat aktif ya dalam menulis. Masih menulis, Prof, sampai saat ini? Masih. Kemarin diminta oleh Jawa Pos 2 tulisan di Hari Korpri, kemarin ada tulisan saya, dan mudah-mudahan pekan depan satu lagi kalau saya terkait dengan ini sekolah daring, etikanya seperti apa? Oh gitu. Rapat daring itu menulis artikel seperti itu. Artinya Prof itu keluar juga dari ini ya, Prof ya, dari tupoksi, bukan tupoksi ya, maksud saya Prof itu kan diamanahi di Dirjen Dukcapil, tapi ternyata Prof bisa kemana-mana gitu ya, luar biasa. Bahkan Prof juga sarjana hukumnya ini hukum tata negara ya, Prof, kalau nggak salah ya, Prof. Betul, Prof? Mohon koreksi kalau salah saya. Satunya hukum perdata, Mas. Oh, satunya hukum perdata. Oh iya, siap. Tapi kemudian banyak bergerak di hukum tata negara. Oh, benar saya ya, berarti contekan saya nggak salah ya, Prof. Contekan saya nggak salah ya, Prof, benar berarti ya. Ya. Tulisan-tulisan saya yang ke arah hukum tata negara udah banyak sekali. Betul, Prof. Saya di sana ya. Iya, siap. Luar biasa. Dan teman-teman di podcast, ini Prof juga senang bela diri juga nih. Kita yang santai-santai nih, Prof. Udah sampai ban apa, Prof, di karate, Prof? Ya, saya dari tahun 82 karate sampai sekarang ya. Wah, luar biasa. Sabuk hitam beneran ya, bukan sabuk hitam kehormatan ya. Berarti memang diraih ya, Prof ya? Memang diraih ya, bukan dari kehormatan ya, Prof? Bukan, dari sabuk putih, kuning, hijau, biru, coklat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Keren gitu. Bukan dikasih sabuk hitam itu, bukan. Tapi diraih dengan perjuangan ya, Prof ya, dengan perjuangan, dengan juga dan sesuatu. Prof, ini mungkin juga waktu kita tidak banyak nih, Prof nih ya. Kira-kira apa yang bisa Prof sampaikan ke kami, teman-teman di IDE Podcast, juga mungkin para pemirsa di IDE Podcast, juga mungkin ASN secara umum, dan juga ditonton para ASN.
apa yang kira-kira bisa membuat karena ide podcast ya, kita ide podcast, harapan kita adalah kita bisa memberikan inspirasi, memberikan ide kepada masyarakat. Nah, menurut Prof, kira-kira apa yang bisa kami lakukan di daerah sehingga itu bisa tadi membahagiakan masyarakat itu bisa terwujud. Mohon izin Prof, silakan. Ya, kalau saya mau menggunakan dua pendekatan dalam ilmu fisika tadi, hukum aksi reaksi dan hukum kekekalan energi. Dan itu di dalam agama kita juga ada, dalam agama yang saya yakini, agama Islam. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan hilang. Itulah hukum kekekalan energi. Jadi oleh para ASN, apapun yang kita kerjakan, itu selalu akan ada dan melekat terus-menerus, hanya berganti bentuk-bentuknya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jangan pernah kita di dalam ASN, di dalam bekerja di birokrasi, meninggalkan jejak-jejak yang buruk. Memberi pelayanan yang membuat masyarakat marah, itu nempel di pikiran masyarakat. Misalnya, Dinas Dukcapil itu payah, pelayanannya lama, misalnya. Itu nempel di masyarakat. Karena kita melayaninya tidak sungguh-sungguh, masyarakat memberikan reaksi, mengatakan pelayanannya lambat. Nah, itu nempel di pikiran masyarakat. Maka itu harus kita ubah, dengan memberikan aksi yang lebih positif. Nah, aksi yang lebih positif ini yang saya sebut dengan proses marketing dan branding dari para ASN. Apa itu marketing dan branding ASN? Semua ASN punya produk, Mas Imam. Jangan dikira kita nggak punya produk. Ya. Dari Dinas Kesehatan, produknya pelayanan. Dinas Pendidikan, produknya pelayanan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, produknya ada pasar, kuliner, produk-produk tertentu, banyak. Nah, produk itu harus kita pasarkan. Dukcapil ada produk dokumen kependudukan. Nah, itu kita harus kita pasarkan dengan cara menjelaskan, ini produk kami, cara mengurusnya begini, selesainya berapa hari, cara mengurusnya begini. Sampaikan terus-menerus. Nah, ini penting karena masyarakat harus tahu produknya ASN. Karena masyarakat ternyata pengalaman saya 7 tahun menjadi Dirjen Dukcapil, banyak masyarakat yang belum tahu cara ngurusnya bagaimana. Pertanyaannya selalu banyak dan selalu berulang. Maka kita harus menjelaskan terus-menerus. Itu yang saya sebut dengan proses marketing. Kalau dalam birokrasi disebut dengan sosialisasi. Tapi bagi saya sosialisasinya tidak cukup. Karena marketing itu harus membuat branding kita menancap di hati dan pikiran warga masyarakat. Contoh, Mas Imam mungkin nggak mengenal ya, kalau di umur 50-an seperti saya, dulu orang tua saya itu kalau mengatakan beli pasta gigi, itu nyebut Pepsodent. Ya. Beli Pepsodent. Beli batu baterai itu beli ABC. Kalau beli air itu beli Aqua. Itu keberhasilan marketing mereka loh, Mas. Sehingga melahirkan branding. Kalau kita tanya minuman, orang langsung mikirnya Aqua. Mohon maaf, saya tidak promosi ya. Kemudian kalau batu baterai ABC, zaman dulu Yeah. Kemudian kalau pasta gigi Pepsodent, kan gitu. Sabun dulu Lux. Selalu orang tua saya mengatakan beli Lux. Karena proses marketingnya terus-menerus nancep di pikiran, itulah yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni itu proses saling mempengaruhi tanpa terasa dipengaruhi. Kita pernah punya proses hegemoni yang sangat kuat, Mas, zaman Pak Haryono Suyono. Dan itu sekarang coba kami contoh, mengatakan program KB, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Pernah ingat nggak slogan itu? Iya, betul. Ya kan? Masih ingat. Itu proses marketing terus-menerus. Nah, sekarang apalagi yang sekuat itu marketingnya, brandingnya. Maka Pak Haryono Suyono termasuk yang berhasil mendorong program KB. Terus dulu kalau mau pemilu ada lagunya. Ingat nggak, Mas, tahun 90-an? Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat terpanggil gembira. Itu terus-menerus mau pemilu. Nah, itulah yang disebut dengan proses menaruh hegemoni. Mempengaruhi masyarakat tanpa masyarakatnya terasa. Dan itu bisa dilakukan oleh kita ya, Prof ya. ASN. Tidak hanya swasta ya, ASN juga bisa. ASN harus mau melakukan itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Depok bisa terus melakukan marketing dan branding untuk jajaran ASN dan birokrasi. Terima kasih, Mas Imam. Baik, terima kasih banyak, Prof. Waktunya. Ini ngomong sama Prof sebenarnya banyak banget yang didapat, yang diperoleh. Ini luar biasa nih. Nggak cukup waktu 30 menit, tapi mungkin karena kita dibatasi ya, Prof ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi, memberikan inovasi buat kami. Keren abis, Prof, dan juga sangat berwawasan.
Terima kasih sekali lagi Prof atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Teman-teman dari podcast, demikian pertemuan kita, ya wawancara kita, diskusi kita dengan Prof Zudan Arif Fahrullah, Dirjen dari Dukcapil Kemendagri. Sekali lagi Prof, terima kasih banyak, sukses selalu, sehat dan bisa membahagiakan masyarakat. Amin. Terima kasih. Saya Bang Imam, sampai jumpa di Ide Podcast berikutnya. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?